Bundaran HI tahu ya? Sampingnya ada mall apa? Grand Indonesia. Sampingnya lagi Plaza Indonesia. Sebelahnya lagi Tamrin City. Coba Ibu perhatikan. Yang masuk Plaza Indonesia tidak pernah masuk Tamrin City. Betul? Yang belanja di Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Bener nggak Pak sekalian? Nggak masuk. Yang ke Grand Indonesia juga nggak mampir Tamrin City. Bayangkan sebuah ruang ketiga tanpa kita sadari mengkotak-kotakkan kita berdasarkan strata sosial ekonomi. Ini ruang ketiga yang mempersatukan itu dibutuhkan supaya kita menjadi sebuah bangsa yang bersatu. Tapi kalau ruang ketiga itu tidak mempersatukan, pelan-pelan bangsa ini akan terkotak-kotak. Dan urutannya begini, polarisasi diteruskan lagi menjadi potensi friksi, friksi diteruskan lagi menjadi potensi konflik, konflik diteruskan lagi menjadi namanya perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, kita akan dengarkan Pak Anies Baswedan menjelaskan di depan para wanita-wanita muslimah tentang potensi Indonesia yang dimiliki, dan itu menjadi catatan tersendiri yang bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Keunikan itu hanya dapat dijelaskan oleh Pak Anies Baswedan, dan tanpa berlama-lama kita langsung saksikan. Tentang bahwa Indonesia kita ini adalah sebuah bangsa yang unik. Keunikan kita itu bukan karena beragamnya, tapi karena bersatunya. Kalau beragamnya, ada banyak bangsa lain yang lebih beragam dari kita. Ada banyak. Terus sekalian, coba lihat beragam. Ke Afrika sana, itu banyak bangsa yang bahasanya ratusan, sukunya ratusan. Afghanistan itu lebih beragam dari kita. Papua New Guinea lebih beragam dari kita. Jadi kita, kalau kita bilang kita hebat karena kita beragam, banyak yang lebih beragam. Ibu lihat India. Wih, India itu beragamnya nggak kira-kira? Bahkan Tiongkok beragam sekali. Tapi yang membedakan semua bangsa itu dibandingkan kita, di Indonesia ada yang namanya persatuan. Ada perasaan kebersamaan. Ikatan pertamanya apa? Bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Coba kalau tidak pakai bahasa Indonesia, di ruangan ini pada pakai penerjemah Bapak Ibu. Betul tidak? Tuh, pakai headphone semua. Ini kita di ruangan ini ruang Nusantara 5. Ini ruang DPR MPR. Kita kalau di ruangan ini, perwakilan dari provinsi manapun bicara dengan satu bahasa yang sama. Ibu datang ke India, datang ke parlemennya. Di sana boleh pakai 1 bahasa Inggris, 2 bahasa Hindi, 3 bahasa daerahnya. Kebayang tidak Bapak Ibu? Kalau kita boleh pakai bahasa daerah atau mengotot pakai bahasa daerah, apa yang terjadi? Nantinya yang muncul justru kalau perwakilan, misalnya nih, perwakilan Jawa Barat pakai bahasa Sunda, yang satu tidak pakai bahasa Sunda, nanti di kampungnya bilang ini kurang bangga sama bahasa Sunda. Hanya karena dia menggunakan bahasa persatuan. Kita menyepakati bahasa persatuan, dan kesepakatan itu 17 tahun sebelum ada negara. Boleh ditunjukkan ke seluruh dunia, tidak ada bangsa lain yang bisa menyepakati bahasa bersama sebelum adanya negara, kecuali Indonesia. Tidak ada. Bangsa lain bikin negara dulu, baru memastikan ada bahasa Kalau kita belum ada negara, kita udah bikin bahasa persatuan. Dan ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu sejarah di Jakarta, kawasan Senen, Pasar Senen tuh, dulu banyak, kalau sekarang namanya ruko, banyak semacam ruko lah, kios-kios, yang kios-kios itu memberikan jasa kursus apa? Kursus bahasa Indonesia. Oke, hari ini kalau kita dengar mosok sih ada kursus bahasa Indonesia, tahun 30-an itu kursus bahasa Indonesia. Guru-gurunya yang kita kenal sebagai sastrawan-sastrawan itu, mereka adalah orang-orang yang mengajari bahasa. Orang dari mana-mana datang ke sini belajar bahasa Indonesia. Karena menjadi Indonesia adalah bisa berbicara bahasa Indonesia. Menjadi Indonesia bisa bicara bahasa Indonesia. Dan menjadi Indonesia itu tidak harus kehilangan kesukuannya. Yang Minang tetap Minang, yang Bugis tetap Bugis, yang Timor tetap Timor. Tapi menjadi Indonesia dengan cara bicara bahasa Indonesia. Itu tidak ditemukan di tempat lain kecuali di bangsa Indonesia. Betul-betul tidak bisa ditemukan tempat lain. Bahkan saya kalau di acara-acara di Eropa, dengan Uni Eropa saya sering sampaikan, di Eropa ini ada 28 bangsa. Bahasa persatuannya apa Ibu?
Inggris. Kira-kira orang Perancis mau nggak bahasa Inggris? Nggak mau. Jadi bahasanya apa? Perancis. Kira-kira Jerman mau nggak bahasa Perancis? Nggak mau. Terus pakainya apa? Itu dia. Bayangkan, sebuah negara bersatu namanya Uni Eropa, bahasa resminya 23 bahasa. Jadi kalau rapat begini, di paling belakang sana ada kotak-kotak. Isinya adalah penerjemah. Semuanya yang diridang pada pakai headphone. Bahasa 23. Kalau punya 23 bahasa resmi, artinya apa? Tidak mungkin punya kekuatan militer yang hebat. Masa komandan semana buahnya pakai penerjemah? Ya bisa. Seluruh dokumen yang dihasilkan diterjemahkan dalam 23 bahasa. Jadi kalau ngobrol dengan mereka, saya sering sampaikan, Anda mau belajar tentang kemauan untuk bisa bersatu, maka Anda harus lihat sebuah negeri di ujung tenggara Asia, namanya Indonesia. Belajarlah dari Indonesia. Karena di Indonesia itu justru kita sanggup untuk menyepakati bahasa Indonesia. Coba, dengan bahasa Indonesia itu, semua kita bicara setara sama. Kita sering lupa betapa pentingnya faktor itu. Seakan-akan bersatu itu otomatis, tidak. Persatuan itu harus diikhtiarkan. Nah, kami di Jakarta meneruskan lagi nih. Di Jakarta ini beragam. Bahasa Indonesia sudah. Tapi di Jakarta ini berkelas-kelas. Strata sosial ekonomi tanpa disadari membuat kita terpisah-pisah. Terpisah-pisahnya itu tidak sadar. Saya beri ilustrasi ya. Di kota ini ada 3 ruang. Ruang pertama namanya keluarga. Ruang kedua namanya tempat kerja. Ruang ketiga adalah ruang bersama kita. Ruang bersama itu adalah tempat di mana kita kumpul bareng-bareng nih. Ruang bersama itu selama ini banyak diberikan oleh swasta. Sementara swasta kalau beri ruang itu pasti pakai segmentasi. Tidak ada swasta tidak pakai segmen. Kenapa? Namanya juga investasi. Dia menentukan segmennya A, B, C. A plus, B minus, itu mereka tentukan mau segmen mana. Ibu-ibu suka ke mall ya? Saya beri contoh nih. Sekitar Bundaran HI, di sana ada 3 mall. Ibu-ibu hafal Bundaran HI ya? Ujungnya Tamrin. Kalau yang Jakarta hafal. Tapi yang dari teman-teman di daerah nih. Bundaran HI tahu ya? Sampingnya ada mall apa? Grand Indonesia. Sampingnya lagi Plaza Indonesia. Sebelahnya lagi Tamrin City. Coba ibu perhatikan. Yang masuk Plaza Indonesia tidak pernah masuk Tamrin City. Betul? Yang belanja di Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Bener nggak Pak sekalian? Nggak masuk. Yang ke Grand Indonesia juga nggak mampir Tamrin City. Bayangkan sebuah ruang ketiga tanpa kita sadari mengkotak-kotakkan kita berdasarkan strata sosial ekonomi. Ini tidak bisa kita bicara persatuan. Persatuan itu harus dilaksanakan dalam bentuk konkret. Kalau generasi dulu dengan membuat bahasa, kalau sekarang kami buat langkah ketiga nih. Apa yang dilakukan? Kalau di Jakarta nih, kami bangun taman-taman. Dan tamannya diubah. Dari dulu taman itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris 2 Bu. Garden sama park. Kalau garden itu untuk ditonton, kalau park itu untuk bermain. Nah, taman kita itu hampir semua ditempatkan sebagai garden. Jadi tulisannya besar sekali, dilarang menginjak rumput. Lah terus anak-anak boleh main di mana kalau rumputnya nggak boleh diinjak? Diubah, semuanya diubah menjadi park, tempat bermain. Begitu tempat bermain, keluarga-keluarga datang. Pada saat datang, mereka tidak terintimidasi. Mau kelas paling atas, mau kelas tengah, kelas bawah, datang di tempat yang memberikan perasaan kesetaraan. Jadi, persatuan itu baik kesetaraan. Transportasi umum dibangun. Ibu ngerasain Transjakarta tadi. Itu kalau naik Transjakarta, antrinya mau itu gubernur, mau itu CEO, mau itu pengangguran, antrinya sama. Berdirinya sama. Kursinya sama. Tidak ada VIP, tidak ada business class, tidak ada economy class. Semuanya setara. Perasaan kesetaraan itu dibangun secara nyata lewat program yang ketika orang menjalani belum tentu sadar, tapi mendadak dia bisa bilang, ini sebelah saya nih CEO saya loh, saya office boy di tempatnya, tapi saya bisa berdiri sama-sama. Bila kita menggunakan kendaraan pribadi, mereka tidak akan pernah duduk bersama, mereka tidak akan pernah berdiri bersama. Tidak pernah. Yang CEO datang pakai mobil yang bagus, yang office boy datang naik motor, betul kan? Pernah ketemu? Nggak pernah. Dari rumahnya berangkat sendiri sampai di kantor, lokasi parkirnya pun beda. Lokasi kerjanya pun beda. Bagaimana ruang ketiga kita tidak mempersatukan? Ruang ketiga yang mempersatukan itu dibutuhkan supaya kita menjadi sebuah bangsa yang bersatu. Tapi kalau ruang ketiga itu tidak mempersatukan, pelan-pelan bangsa ini akan terkotak-kotak. Dan urutannya begini, polarisasi diteruskan lagi menjadi potensi friksi, friksi diteruskan lagi menjadi potensi konflik,
konflik teruskan lagi menjadi namanya perpecahan. Dengan penjabaran yang cukup luas dan dalam, apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ini sangat memukau, dan kita tidak pernah mendengarkan dari penjelasan dari siapapun sebelumnya terkait dengan keunikan kekuatan Indonesia ini. Dan disinilah kepiawaian, kecerdasan Pak Anies di dalam memetakan kekuatan-kekuatan itu yang terpendam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya keberagaman kita. Mungkin banyak rakyat Indonesia yang tidak menyadari selama ini bagaimana keberagaman itu, perbedaan itu menjadi unik, bukan karena terletak pada keberagamannya, tetapi kita sebagai masyarakat yang sangat pluralis, yang sangat majemuk, dapat bersatu melebur menjadi entitas bernama Indonesia. Berbagai bahasa, suku, budaya, tradisi, agama, kita mampu ramu dan kita mampu mengambil kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam itu semua, kemudian kita menjadikan membangun sebagai sebuah kekuatan besar, dan itulah namanya persatuan. Itulah yang disorot oleh Pak Anies Baswedan tadi di dalam penjelasannya, sehingga bangsa-bangsa lain sebenarnya banyak yang memang jauh lebih beragam, jauh lebih banyak perbedaannya, namun keunikan itu tidak dimiliki oleh mereka. Hanya Indonesia ini bahasa persatuannya yang kalau mungkin di Eropa ya terbagi 28 negara, kita 30 lebih provinsi, dan jika itu digabung maka hampir seluas Eropa, daratan Eropa secara total. Dan lagi-lagi Pak Anies menjelaskan kekuatan Indonesia ini dengan sangat baik. Sekian, terima kasih.